Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hadang eksekusi tanah, 2 perempuan di kota Semarang nekat naik alat pengeruk eskavator. Ketiduran karena kelelahan usai membobol atap sekolah, seorang pencuri dengan mudah diborgol polisi. Mayat bayi ditemukan terbungkus kantong plastik di sebuah rumah kosong. Kita ke informasi pertama. Eksekusi tanah yang akan dibangun proyek jembatan penghubung 2 kelurahan di Kota Semarang berlangsung ricuh. 2 wanita nekat duduk di alat pengeruk eskavator untuk menghalangi eksekusi. Petugas pun memilih mundur untuk menghindari kericuhan yang lebih parah. Dua perempuan ini tidak gentar. Mereka nekat duduk di alat pengeruk ekskavator untuk menghalangi proses eksekusi tanah. Berbagai cara dilakukan petugas, namun kedua perempuan ini makin memberontak. Suasana ini mewarnai proses eksekusi tanah di wilayah Ngebruk, Kelurahan Mangkang, Kota Semarang, Rabu siang. Sejak petugas tiba, perempuan bernama Wahyu Kurniawati yang mengklaim sebagai ahli waris tanah sudah menghadang petugas. Kehadiran sejumlah anggota ormas membuatnya makin berani. Wahyu menegaskan rela mati di atas lahannya karena memiliki sertifikat tanah. Ia menantang pemerintah mengukur batas tanahnya dengan lahan yang akan dijadikan proyek jembatan. Saya minta yang merasa mempunyai sertifikat diukur ulang. HM-nya berapa? Saya yang punya waris Pak Slamet, yang sebelahnya sertifikat. Ada bukti semua Pak, Pak Presiden, tolong kami Bapak, Pak Gubernur. Bu, jenengan udah ada sertifikat Bu? Saya di desa Pak, buktikan saja. Saya punya komplek ini juga ya, ini juga saya mintanya yang ngeklaim punya sertifikat diukur batas mana, HM-nya berapa diukur, saya mau minta itu. Kalau memang tanah saya minta, ya Allah Pak Presiden. Upaya Wahyu akhirnya sukses. Petugas memilih mundur untuk mencegah jatuhnya korban. Tanah ini diklaim telah diambil oleh negara melalui proses konsinyasi. Rencananya di atas lahan ini akan dibangun proyek jembatan yang menghubungkan 2 kelurahan sekaligus mencegah banjir. Sudah kami sampaikan ke salah seorang warga namanya Wahyu, ya. Bu Wahyu itu untuk segera gugat, tapi selalu menghalang-halangi. Jadi tadi saya sudah koordinasi sama Adikarya, tidak mau melaksanakan kegiatan ini karena daripada ribut kemudian hari. Jadi apabila nanti jembatan ini tidak jadi, silakan warga RW 7 untuk komplain ke saudara Wahyu. Karena sudah kita sampaikan untuk segera menggugat PN tapi tidak pernah dilalui. Selalu bicara ukur ulang, sedesa. Ya, silakan, kita ada negara hukum. Nanti dari PN ini akan memutuskan itu tanah milik siapa. Dan DPU sudah konsinyasi di sana. Satpol PP berhak berkaitan pengamanan. Ya, sudah bikin pengamanan, tapi mereka seperti ini. Sehingga tadi komunikasi sama Adikarya, daripada berisiko, ini akan ditinggal. Dan hari ini mungkin tidak akan ada pembangunan karena jembatan. Ya. Pemerintah kini masih menunggu warga yang memiliki bukti sertifikat untuk menempuh jalur hukum. Ali Mustafirim melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pencuri dibekuk polisi dengan mudah karena ketiduran di ruang guru usai mencuri di sebuah sekolah di Kabupaten Blora. Diduga pelaku kelelahan setelah menjebol ruangan melalui atap sekolah. Betapa beruntungnya polisi mendapati pencuri seperti ini. Polisi tidak perlu kerja keras karena pelaku kedapatan tertidur pulas di ruang guru usai membobol sekolah. Dari video amatir warga, pelaku bernama Gangsar Arianto asal Nganjuk, Jawa Timur seperti terbangun dari mimpi saat diborgol polisi. Peristiwa tergolong langka ini terjadi di SD Negeri 1 Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa siang. Arianto kedapatan tertidur pertama kali oleh penjaga sekolah saat berkeliling.
Penjaga sejak awal curiga karena laci ruang guru berantakan dan sejumlah uang hilang. Diduga pelaku kelelahan karena membobol atap sekolah pada malam hari. Tidur kebetulan di kursi saya selaku kepala sekolah. Nah, terus setelah itu saya koordinasi dengan polisi dan kalau bisa selang sekitar 2 menit juga polisi datang terus disusul dengan polisi. Pas waktu polisi datang langsung masuk terus saya langsung dibobol. Itu waktu itu masih tidur? Masih tidur ya. Pelaku dipastikan akan tidur lebih lama lagi di penjara karena dijerat pasal tentang pencurian. Arif Nurul melaporkan dari Kabupaten Blora. Bayi tak berdosa ditemukan sudah meninggal dunia dan terbungkus plastik di sebuah rumah kosong di Kota Solo. Polisi masih memburu 2 pelaku yang sempat dilihat warga membuang jasad bayi. Warga kampung Bilis Luhur di Kelurahan Nusukan, Kota Solo hanya bisa mengelus dada menyaksikan jasad bayi malang ini. Kondisi jasad mulai menebar bau tak sedap sehingga diduga meninggal lebih dari 1 hari. Tim Inafis Polresta Solo langsung melakukan identifikasi dan mengolah tempat kejadian perkara. Tim mendapati jasad bayi terbungkus plastik dan diletakkan di depan sebuah rumah kosong. Jasad bayi pertama kali diketahui seorang warga yang mencium bau tak sedap di sekitar rumah Rabu malam. Ia kemudian mendekati kantong plastik dan bersama warga lainnya mendapati isi kantong ternyata seorang bayi. Sebelum bayi ditemukan, warga melihat 2 orang menggunakan sepeda motor membuang kantong plastik itu. Masuk rumah. Oh, mungkin itu nggak ya? 3 hari lah, kurang lebih. Bersih terus makan sampah kok ada lalat gitu loh. Kok harus curiga itu mau buka tidak berani terus disaksikan sempat itu belakang dibuka di sini. Tadi banyak orang. Isinya apa, Bu? Banyak orang terus dibuka kenapa tangannya apa gitu. Itu pertamanya bau juga gitu atau gimana? Beberapa hari? Dikirain bangkai tikus apa enggak tahu ya harus itu dibawa ke sini. Kalau ibu sendiri mencium bau bangkai itu udah berapa lama? Oh, dulu mas, ya antara ini Senin malam ya, aku kan rumahku situ, sebelah ngobain bayi. Terus ada orang nih berhenti di sini naik kendaraan 2 orang, tapi itu nggak tahu. Jasad bayi kemudian dikirim ke Rumah Sakit Mawardi Solo untuk divisum. Polisi masih menyelidiki 2 pelaku yang sempat terlihat warga membuang jasad bayi. Heri Prastyo melaporkan dari Kota Solo. Kejaksaan Negeri Brebes menahan 3 tersangka yang berperan sebagai calo kredit fiktif di salah satu bank milik BUMN. Ketiga pelaku berperan menyediakan berkas pengajuan kredit. Akibat perbuatan para tersangka, negara rugi 3 miliar rupiah. Tiga tersangka kasus kredit fiktif di Bank BUMN di Brebes langsung ditahan dan dijebloskan ke Lapas Kelas 11B Brebes usai menjalani pemeriksaan Rabu siang. Ketiga tersangka adalah Hermanto, seorang perangkat desa, Sujono, dan Warika. Semuanya asal desa Raja Wetan, Brebes. Mereka adalah calo kredit fiktif selama tahun 2018 hingga 2019. Mereka berperan sebagai calo kredit fiktif yang menyediakan berkas kredit seperti kartu keluarga dan KTP nasabah. Selama setahun, mereka bisa mendapatkan 115 nasabah kredit palsu sehingga negara dirugikan sebesar 3 miliar rupiah. Penahanan terhadap 3 tersangka merupakan pengembangan dari tersangka utama Aditya Cahya Nugraha yang divonis 5 tahun penjara pada bulan Oktober 2021. Para tersangka terancam kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Ini pengembangan dari kasus sebelumnya dengan tersangka orang dalam yaitu saudara Aditya Cahya Nugroho, itu sudah kita proses terlebih dahulu, kemudian ini splitannya. Jadi saudara Adit ini dibantu oleh orang-orang ini, ada 4 orang ya, ada 4 orang. Kemudian kita akan tahan hari ini, yang baru hadir 3 orang ya. Untuk sementara 3 orang. Atas nama Heri Susanto, jadi sudah kita undang secara patut, 3 kali panggilan belum bisa hadir. Yang hadir ada 3 orang, maka
yang akan kita proses sementara ada 3 orang dulu sambil kita nanti akan tetap mencari keberadaan 1 orangnya lagi.